Di malam yang kelam pada tanggal 9 Januari 2024, pukul 3 dini hari, suasana desa Karanggayam di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berubah menjadi kegelapan penuh ancaman. Di tengah malam yang sunyi, seorang yang misterius berpakaian hitam, dengan wajah tertutup oleh masker dan membawa sebilah celurit, menyelinap seperti bayangan menuju sebuah rumah yang tampak sepi. Dengan hati-hati, orang misterius ini membuka pintu samping rumah tanpa menimbulkan suara. Begitu masuk, suasana rumah yang gelap semakin menambah rasa cemas. Ia menuju ke arah kamar. Dalam kegelapan, ia membuka pintu kamar yang tertutup. Suara engsel pintu yang berderit pelan membuat ketegangan semakin mendalam. Di dalam kamar, Maimunah terbaring dalam tidur nyenyak. Napasnya yang teratur, tak menyadari bahaya yang semakin mendekat. Orang misterius itu berdiri di samping tempat tidurnya, hanya beberapa inci dari korban. Celurit yang dipegangnya berkilau samar dalam cahaya lampu senter. Dengan penuh dendam, orang misterius tersebut mengangkat celuritnya yang berukuran 60 cm di atas kepalanya. Tanpa ragu dan tanpa sedikit pun rasa kasihan, orang misterius itu mulai menyerang dengan tikaman membabi buta. Celuritnya melayang dengan kekuatan penuh, mengiris udara dengan suara mendesis yang mengerikan. Setiap tikaman menghujam ke tubuh Maimunah yang malang itu dengan kekuatan brutal. Rintihan kesakitan dan teriakan yang terputus-putus tidak mampu menembus kegelapan malam yang menindas. Teriakan Maimunah itu, yang awalnya penuh dengan kepanikan dan rasa sakit, semakin melemah seiring dengan bacokan celurit yang semakin brutal. Setiap sabetan menciptakan suara keras dan menakutkan, disertai dengan semburan cairan merah yang memercik ke segala arah. Tetesan darah mengguyur lantai, membentuk genangan yang semakin meluas, menandai kekejaman yang baru saja terjadi. Saat celurit itu melayang dengan penuh kemarahan, Maimunah terkulai tak berdaya, matanya kosong dan tubuhnya lumpuh. Dalam sekejap, semua teriakan terhenti dan dia jatuh tak sadarkan diri. Suasana kamar yang awalnya tenang berubah menjadi pemandangan yang penuh darah dan kekacauan, menandai sebuah kekejaman yang brutal dan tanpa ampun. Sementara itu, di rumah yang sama, suasana kengerian semakin memburuk. Maimunah, yang terbaring tak berdaya di kamar tidurnya, tidak sendirian. Kakaknya, yang sedang berada di kamar lain, sempat mendengar suara ribut-ribut dan keributan yang tidak biasa. Suara tersebut menciptakan rasa penasaran yang mendalam dan membuatnya merasa cemas. Dengan langkah tergesa-gesa, kakaknya keluar dari kamarnya dan menuju arah suara. Dalam keadaan setengah sadar, ia melangkah dengan cepat, memasuki lorong gelap menuju kamar Maimunah. Suasana malam yang sepi seolah-olah menambah ketegangan yang dirasakannya. Ketika kakaknya membuka pintu kamar Maimunah, pemandangan yang mengerikan langsung menyambutnya. Ruangan itu dipenuhi oleh bayangan-bayangan hitam dan aroma darah yang menyengat. Mata kakaknya membesar saat ia melihat adiknya terbaring di tempat tidur. Tubuhnya berlumuran cairan merah yang menggenang di lantai. Teriakan kesedihan dan ketakutan langsung keluar dari mulutnya. Suara teriakan yang menggema seolah mengoyak keheningan malam, memenuhi rumah dengan gelombang ketegangan yang semakin meluas. Teriakan itu akhirnya menarik perhatian orang misterius yang sedang berada di ujung pintu kamar. Dalam kekacauan yang baru saja terjadi, orang tersebut tampak tidak siap untuk melarikan diri. Ia terhenti sejenak, terlihat bingung dan panik. Pakaian hitamnya yang kotor oleh darah dan kegelapan malam menciptakan kontras menakutkan di antara bayangan dan cahaya lampu yang samar. Tanpa ragu dan tanpa basa-basi, kakaknya segera berlari mengejar sosok misterius tersebut. Dalam keadaan cemas dan putus asa, kakaknya melangkah dengan cepat, berteriak dengan penuh kemarahan dan keputusasaan. Kakak Maimunah, meskipun berlari dengan segenap tenaga dan penuh keberanian, tidak mampu mengejar individu misterius yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dalam kegelapan malam yang pekat dan lorong-lorong yang berkelok, kecepatan pelarian orang misterius terlalu sulit untuk diikuti. Saat kakaknya kehilangan jejak dan menyadari betapa sia-sianya usaha mengejar tersebut, rasa putus asa dan kebingungan mulai menguasai dirinya. Dengan perasaan hancur dan kecewa, kakaknya tahu bahwa waktu sangat berharga. Ia segera berbalik dan berlari kembali menuju rumah, penuh dengan kesadaran akan adiknya yang masih terbaring dalam keadaan kritis. Teriakan kakaknya yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan menggema di seluruh rumah, semakin memperburuk suasana yang sudah sangat mencekam. Sambil berlari, kakaknya terus berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong! Ada yang terluka! Cepat datang!" Suara teriakan kakaknya menarik perhatian warga setempat yang tinggal tidak jauh dari rumah. Kegelapan malam pecah dengan suara-suara yang membangunkan mereka dari tidur mereka. Mereka berlari keluar dari rumah mereka, penasaran dan cemas dengan apa yang terjadi. Lampu-lampu rumah mulai menyala, dan beberapa warga yang penasaran mulai berkumpul di luar rumah Maimunah,
mendengar suara jeritan dan melihat kekacauan yang terjadi. Beberapa warga berlari menuju rumah tersebut dengan cepat, sementara yang lain mencoba menenangkan kakaknya dan mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keadaan penuh panik, kakaknya menjelaskan dengan terengah-engah tentang apa yang dilihatnya di kamar, menggambarkan kekacauan dan darah yang memenuhi ruangan. Seorang warga yang menyaksikan kekacauan segera menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian mengerikan tersebut. Suami Maimunah, yang sedang berada di Surabaya, juga diberitahu mengenai berita buruk ini dan segera memutuskan untuk pulang. Pihak kepolisian merespons dengan cepat, mengerahkan petugas dan tim medis ke lokasi. Setibanya di rumah Maimunah, mereka segera melakukan evakuasi dan perawatan darurat. Tim forensik mulai melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Maimunah meninggal dunia setelah serangan brutal itu. Pihak kepolisian melanjutkan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, sementara keluarga dan warga sekitar berduka. Suasana penuh kesedihan dan ketegangan saat upaya keadilan dilakukan. Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah Maimunah akhirnya dibawa pulang oleh keluarganya. Mereka mengantarkan Maimunah ke tempat pemakaman umum yang terletak dekat dengan perumahan mereka, sebagai penghormatan terakhir. Suasana pemakaman sangat menyedihkan. Langit mendung seolah mencerminkan kesedihan yang mendalam. Keluarga dan kerabat berdiri di sekitar liang kubur dengan wajah-wajah penuh air mata dan duka yang mendalam. Suara isak tangis dan doa mengisi udara, sementara beberapa tetangga juga hadir untuk memberikan dukungan moral. Keluarga berusaha menguatkan diri di tengah-tengah kesedihan yang mendalam, memeluk satu sama lain dan mengingat kenangan indah bersama Maimunah. Momen ini dipenuhi dengan rasa kehilangan yang tak terucapkan, dan suasana sekitar terasa sangat suram, menyelimuti semua yang hadir dalam kesedihan dan kepedihan yang mendalam. Siapa orang misterius yang membunuh Maimunah dan kenapa? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Di Dusun Lorpolor, Desa Karanggayam, Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur, tinggal Siti Maimunah yang berusia 29 tahun bersama suaminya, Bu Seini, yang berusia 33 tahun. Bu Seini bekerja sebagai sopir dan sering bepergian ke luar kota, namun penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Maimunah dan Bu Seini menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, selalu bisa mengatasi masalah dengan baik. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dengan pagar bambu berwarna hijau yang cukup luas dan nyaman. Meskipun Bu Seini sering tidak ada di rumah, keduanya tetap memiliki hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang akrab dan berbaur dengan lingkungan. Salah satu tetangga mereka yang cukup dekat adalah Fitria, seorang wanita lajang berusia 23 tahun yang hidup bersama keluarga besarnya. Fitria dikenal sebagai perempuan yang narsis, terlihat dari akun media sosialnya dengan username Fitri Bawels yang memiliki 5.000 pengikut. Dia sering memposting konten tentang kegiatan sehari-harinya, menunjukkan ambisinya untuk menjadi seorang TikToker terkenal. Fitria dan Maimunah, meskipun memiliki jarak usia sekitar 7 tahun, memiliki hubungan yang sangat dekat dan sering berbagi cerita karena kediaman mereka yang berdekatan. Namun, keakraban ini melibatkan lebih dari sekadar persahabatan. Fitria juga akrab dengan Bu Seini, suami Maimunah, karena mereka sering bertemu sebagai tetangga. Seiring waktu, hubungan antara Bu Seini dan Fitria berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Bu Seini terpesona oleh kecantikan dan kepribadian Fitria, dan rasa suka mulai timbul antara keduanya. Berawal dari tegur sapa di depan pagar rumah, hubungan antara Bu Seini dan Fitria semakin serius. Mereka mulai berpacaran secara diam-diam, sering bertemu secara sembunyi-sembunyi di kebun belakang atau teras rumah untuk berbincang. Selama hampir 2 tahun, mereka berhasil menyembunyikan hubungan mereka dari Maimunah. Meskipun Bu Seini sangat mencintai Fitria, dia merasa semakin terbebani dan bersalah. Bu Seini menyadari bahwa meskipun dia terlibat dalam hubungan ini, dia sudah memiliki keluarga yang harus diutamakan, dan merasa bahwa pilihannya adalah jalan yang salah. Bu Seini merasa sedih dan khawatir rumah tangganya dengan Maimunah akan hancur akibat hubungan terlarangnya dengan Fitria. Dia juga cemas tentang dampak negatif yang mungkin timbul pada anak-anak mereka jika hubungan ini terungkap. Setelah 2 tahun menjalin hubungan rahasia, Bu Seini mulai merasa bosan dan menyesal. Dia menyadari bahwa untuk memperbaiki keadaan, dia harus menjauh dari lingkungan yang memungkinkan hubungan terlarangnya dengan Fitria terus berlangsung. Bu Seini merasa bahwa pindah dari lingkungan tersebut adalah solusi terbaik. Dia mulai memikirkan cara untuk mengakhiri hubungan selingkuhannya dan menjauh dari Fitria. Selama beberapa hari, Bu Seini merenungkan bagaimana caranya agar bisa terlepas dari hubungan yang salah ini dan memperbaiki hidupnya. Bu Seini memutuskan untuk pindah dari Madura dan menetap di Surabaya,
untuk memulai kehidupan baru dan memperbaiki dirinya. Dia merencanakan untuk membuka usaha yang baru bersama Maimunah dan anak-anak mereka, karena merasa bahwa di Madura mereka tidak mengalami kemajuan. Ketika menyampaikan rencananya kepada Maimunah, dia menjelaskan keinginannya untuk pindah ke Surabaya. Maimunah merasa tenang mendengar penjelasan tersebut dan setuju untuk mendukung keputusan Bu Seini. Dia menyarankan agar mereka mengurus semua persiapan terlebih dahulu, termasuk mencari tempat tinggal di Surabaya, sebelum mereka pindah. Maimunah mendukung penuh keputusan Bu Seini dan siap untuk memulai babak baru kehidupan mereka. 2 bulan berlalu, dan rencana pindah Bu Seini dan Maimunah masih belum disampaikan oleh Bu Seini kepada Fitria. Meskipun dia sudah berencana untuk memberitahunya, Bu Seini terus menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, perasaan Fitria semakin dalam. Cintanya pada Bu Seini membuatnya tidak ingin kehilangan dia. Fitria mulai merasa cemas dan bertanya kepada Bu Seini tentang kelanjutan hubungan mereka, dan apa rencana Bu Seini untuk masa depan mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Bu Seini semakin tertekan dan bingung, karena dia tahu bahwa dia harus segera mengakhiri hubungan terlarang ini demi keluarganya. Pada suatu malam yang tenang, Fitria mengajak Bu Seini untuk bertemu di tempat biasa mereka, sebuah kebun belakang yang sepi dan tersembunyi. Bu Seini mengiyakan ajakan tersebut. Di bawah sinar rembulan yang lembut, mereka duduk berdua di atas rumput yang basah oleh embun malam, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang samar terlihat dalam cahaya bulan. Fitria memandang Bu Seini dengan mata yang penuh cinta. Mereka berbicara tentang kenangan indah yang telah mereka lalui bersama, seperti saat-saat mereka pertama kali bertemu dan merasakan getaran cinta yang kuat. Fitria tertawa kecil saat mengenang bagaimana Bu Seini sering mencuri pandang ke arahnya dari balik pagar rumah. "Aku masih ingat pertama kali kita berbicara di sini," kata Fitria, suaranya lembut dan penuh kasih. "Kamu selalu membuatku merasa istimewa, dan aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu." Bu Seini tersenyum, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. "Aku juga ingat. Kamu dengan senyummu yang selalu membuat hariku lebih cerah," balasnya. Mereka berbincang-bincang tentang mimpi-mimpi mereka, tentang bagaimana mereka berandai-andai jika bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi. Fitria mengungkapkan betapa bahagianya dia setiap kali berada di dekat Bu Seini, dan betapa dia berharap hubungan mereka bisa lebih dari sekadar pertemuan diam-diam. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka saling berpelukan erat, merasakan kehangatan tubuh masing-masing. Bu Seini mengecup kening Fitria, lalu bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut namun penuh gairah. Ciuman itu semakin dalam, menumpahkan hasrat yang selama ini mereka pendam. Di antara desahan napas dan bisikan mesra, mereka saling menyentuh dan membiarkan diri mereka tenggelam dalam gelombang hawa nafsu yang tak tertahankan. Dalam keheningan malam, hanya suara desir angin dan gemerisik dedaunan yang menjadi saksi pertemuan mereka. Meskipun Bu Seini tahu bahwa momen ini harus segera diakhiri demi masa depan keluarganya, ia membiarkan dirinya menikmati kebersamaan dengan Fitria, meresapi setiap kata, tawa, dan sentuhan yang mereka bagikan di kebun belakang itu. Akhirnya, Bu Seini merasa ragu untuk mengungkapkan niatnya. Dia khawatir Fitria akan sangat kecewa jika dia menyampaikan keputusan tersebut. Akhirnya, Bu Seini mengurungkan niatnya untuk berbicara dan memilih untuk tidak mengutarakan niatnya di malam itu. Di tengah suasana romantis, Fitria tiba-tiba menyinggung masalah hubungan mereka. Dia menyatakan keinginannya untuk menikah, merasa lelah dengan hubungan sembunyi-sembunyi mereka yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Fitria ingin Bu Seini mengambil langkah serius untuk menikahinya, mengingat cinta yang mereka bagi. Mendengar permintaan Fitria untuk menikah, Bu Seini merasa bingung dan terkejut. Dia sudah berniat mengakhiri hubungan mereka, dan permintaan mendesak Fitria benar-benar tidak terduga. Setelah terdiam sejenak, Bu Seini mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri hubungan mereka dan menjelaskan bahwa dia telah memikirkan keputusan ini matang-matang. Fitria sangat terkejut dan marah mendengar keputusan Bu Seini. Wajahnya berubah merah, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia menuntut jawaban pasti dari Bu Seini, bertanya dengan nada tinggi apakah Bu Seini akan memilih dirinya atau istrinya, Maimunah. Fitria merasa dikhianati dan kecewa mendalam, menganggap bahwa setelah semua yang telah terjadi, Bu Seini seharusnya memilihnya. Namun, dengan tegas, Bu Seini menyatakan pilihannya untuk tetap bersama istrinya, Maimunah. Keputusan itu membuat Fitria merasa sangat hancur dan marah, menyadari bahwa semua harapannya kini sirna. Bu Seini melanjutkan dengan nada lembut, mengungkapkan bahwa dia telah memutuskan untuk pindah dari kota tersebut bersama istri dan anak-anaknya. Dia menjelaskan bahwa rencananya adalah memulai usaha warung di Surabaya sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki hidupnya. Mendengar keputusan Bu Seini untuk pindah dan memulai kehidupan baru di Surabaya bersama keluarganya, Fitria merasa sangat kesal dan marah.
Rasa sakit hati dan kekecewaan menghancurkan dirinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua harapannya dihancurkan begitu saja. Dengan air mata yang mengalir deras, Fitria mulai mencaci maki Buseini, mengungkapkan kemarahannya dan betapa sangat terluka hatinya. Dalam keadaan emosional yang hancur, Fitria akhirnya pergi meninggalkan Buseini, meninggalkan suasana malam yang penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Kini, setelah berhasil mengakhiri hubungan dengan Fitria, Buseini merasa bersyukur. Meskipun dia merasa bersalah atas penderitaan yang ditinggalkan, dia merasa lega dan ringan karena akhirnya bisa melanjutkan hidupnya. Dengan semangat baru, Buseini mulai mempersiapkan kepindahannya ke Surabaya, bertekad untuk memulai lembaran baru bersama keluarganya dan membangun masa depan yang lebih baik. Di lain tempat, amarah Fitria meledak-ledak. Setelah keputusan Buseini untuk kembali ke keluarganya dan meninggalkannya, rasa dendam dan sakit hati yang mendalam membuatnya merasa tertekan. Fitria merasakan kemarahan yang tidak tertahan, dan perasaan kecewa serta sakit hati justru tertuju pada Maimunah, meskipun yang menolak dirinya adalah Buseini. Dalam keadaan hati yang penuh kemarahan, Fitria merancang balas dendam dengan cara yang sangat mencekam. Pikiran jahat dan niatnya untuk menghancurkan kehidupan Maimunah semakin menguat, seiring dengan rasa dendam dan sakit hati yang mendalam. Fitria memutuskan untuk menggunakan celurit, senjata tajam yang dipinjam dari saudaranya, sebagai alat untuk melampiaskan kemarahannya. Celurit tersebut kini menjadi simbol dari dendam yang membara dalam dirinya, dipilih dengan penuh pertimbangan untuk memastikan bahwa rencananya akan menakutkan dan efektif. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti dan hati-hati, merenungkan setiap detail dari rencananya. Selama 2 hari, rasa deg-degan dan ketidakpastian menyelimuti dirinya, tetapi kemarahan yang membara menguatkan tekadnya. Fitria tidak hanya sekadar merencanakan tindakan kekerasan, dia membayangkan secara detail bagaimana akan mengimplementasikan aksinya, memastikan bahwa balas dendamnya akan menjadi sesuatu yang mencekam dan tak terlupakan. Pada tanggal 9 Januari 2024, Fitria merasa waktu itu adalah kesempatan terbaik untuk melaksanakan rencananya. Mengetahui bahwa Buseini sedang berada di Surabaya untuk mengurus kepindahan mereka, Fitria merasa tidak ada waktu yang lebih tepat. Sekitar pukul 3 dini hari, Fitria mulai bersiap dengan celurit milik kakaknya. Dengan penuh tekad dan kemarahan yang membara, dia menuju ke rumah Maimunah. Setibanya di lokasi, Fitria mengendap-endap dan masuk melalui pintu samping yang berhasil dibuka dengan mudah. Di dalam rumah, Fitria menemukan Maimunah tertidur pulas. Tanpa membuang waktu, Fitria menuju ke kamar tempat Maimunah tidur, siap untuk melaksanakan rencananya yang mencekam. Dengan penuh dendam dan tanpa rasa kasihan, Fitria mengangkat celuritnya dan menyerang Maimunah yang tengah tertidur pulas. Serangan tanpa ampun membuat Maimunah merintih kesakitan dan berteriak. Namun teriakannya terhenti seiring dengan bacokan celurit yang membuatnya lumpuh dan tidak sadarkan diri. Cairan merah menggenang di mana-mana, menandakan kekejaman yang baru saja terjadi. Fitria merasa puas melihat hasil dari aksinya. Setelah memastikan Maimunah telah terkulai lemas, ia segera meninggalkan tempat kejadian. Kakak Maimunah yang mendengar suara ribut segera keluar dari kamar dan terkejut melihat adiknya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan berlumuran darah. Dengan panik, kakaknya berteriak dan melihat Fitria di ujung pintu. Meskipun kakaknya mencoba mengejar Fitria, ia gagal dan Fitria berhasil melarikan diri. Kakaknya kemudian kembali ke rumah, berteriak untuk menarik perhatian warga sekitar yang segera bangun dan mencari tahu apa yang terjadi. Setelah menyelesaikan aksi kejamnya, Fitria merasakan kepuasan gelap yang mencekam. Ia berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian dengan cepat dan menuju rumah saudaranya, di mana ia menyimpan celurit yang telah digunakan untuk mengeksekusi Maimunah. Dengan hati-hati, Fitria menempatkan kembali celurit tersebut di tempat asalnya, memastikan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal yang dapat menghubungkannya dengan kejahatan tersebut. Fitria kemudian melanjutkan rencananya untuk menghapus jejak lebih lanjut. Ia membersihkan diri dengan teliti, mencuci darah dan kotoran dari tubuhnya di area dekat rumah, sambil berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih berdebar kencang. Setelah itu, Fitria membuang pakaian yang dikenakannya selama aksi brutal itu. Pakaian-pakaian tersebut dibuang di semak-semak gelap yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Dengan gerakan hati-hati dan penuh perhitungan, ia memastikan bahwa setiap potongan kain yang menempel pada tubuhnya atau yang mungkin meninggalkan jejak telah dibuang. Dia menyimpan pakaian kotor dalam kantong tersembunyi di antara semak-semak, jauh dari jangkauan orang lain. Fitria merasa ketenangan yang mengerikan ketika ia melihat semua bukti yang menghubungkannya dengan kejahatan itu telah dihilangkan. Meskipun ia tahu bahwa tindakannya sangat kejam, kepuasan yang menyelimutinya membuatnya merasa terlepas dari segala beban emosional. Ia menatap kembali rumah Maimunah dari kejauhan, menikmati momen mencekam di malam yang gelap.
sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan pulang dengan hati yang penuh rasa puas dan rasa dingin yang mengerikan. Keesokan harinya, jenazah Maimunah dibawa pulang oleh keluarganya dan dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat rumah mereka. Suasana pemakaman dipenuhi kesedihan yang mendalam. Keluarga, kerabat, dan tetangga berkumpul untuk memberikan dukungan dan penghormatan terakhir. Dengan tangisan dan isak tangis menyelimuti suasana. Keluarga berdoa agar Maimunah mendapatkan ketenangan di akhirat. Fitria berhasil mengelabui semua orang dengan sempurna. Setelah melaksanakan aksinya yang kejam, dia dengan cerdik menjaga jarak dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Bahkan, dia ikut menghadiri acara pemakaman Maimunah, berpura-pura bersedih dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Maimunah. Fitria berperan sebagai pendukung yang penuh empati, padahal semua itu hanyalah akting belaka. Dengan penuh kelicikan, dia mampu menyembunyikan rasa tidak bersalah atau penyesalan, berusaha mengalihkan perhatian dari dirinya dan tetap terlihat sebagai bagian dari komunitas yang berduka. Setelah pemakaman Maimunah, Fitria melanjutkan kehidupannya dengan seolah tidak terjadi apa-apa. Dia kembali aktif di media sosial, terutama di TikTok, memposting konten-konten yang ceria dan tampaknya tidak menunjukkan perubahan emosi. Fitria dengan cerdik menjaga penampilannya tetap tenang dan santai, berinteraksi dengan pengikutnya seperti biasa. Tidak ada jejak kecemasan atau penyesalan yang tampak dari sikapnya. Dengan cara ini, Fitria berhasil mempertahankan citra dirinya dan mengalihkan perhatian dari tindakannya yang mengerikan, menciptakan kesan bahwa semuanya berjalan normal. Pihak kepolisian melanjutkan penyelidikan dengan tekun setelah pemakaman Maimunah. Mereka memeriksa setiap petunjuk yang ada, termasuk orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian dan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi potensial. Meski Fitria tampak tenang dan aktif di media sosial, polisi mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dengan sikapnya. Informasi kunci dari kakak Maimunah, yang menyebutkan bahwa pelaku adalah seorang perempuan berhijab yang membawa celurit, membantu polisi memfokuskan penyelidikan. Mereka memeriksa celurit yang ditemukan di TKP dan mencocokkannya dengan barang bukti serta deskripsi pelaku. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan, polisi menyaring individu yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Penyelidikan menunjukkan bahwa semua petunjuk dan bukti relevan mengarah pada Fitria. Akhirnya, dengan ketelitian yang mendalam, pihak kepolisian berhasil menghubungkan Fitria dengan aksi kejam tersebut dan menetapkannya sebagai tersangka. Saat Fitria mengetahui bahwa dia telah teridentifikasi sebagai pelaku, dia merasa panik dan terkejut. Pihak kepolisian mempersiapkan penangkapan dan interogasi untuk memastikan semua bukti dan keterangan. Fitria akan dihadapkan pada tuntutan hukum atas tindakannya. Sementara itu, keluarga Maimunah berharap agar keadilan ditegakkan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Fitria kini harus menghadapi proses hukum yang menentukan nasibnya. Pada 15 Januari 2024, polisi menangkap Fitria di rumahnya saat dia sedang bermain TikTok. Kaget dan tidak bisa berbicara, Fitria tampak mencurigakan. Polisi langsung membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Fitria dinyatakan sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan Maimunah dan dihadapkan pada tuntutan hukum yang berat. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam dan pengumpulan bukti-bukti yang cukup, pihak kepolisian memutuskan bahwa Fitria adalah pelaku utama dari tindak kejahatan tersebut. Selama proses interogasi, Fitria akhirnya mengakui perbuatannya setelah ditemukan celurit dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Fitria mengungkapkan bahwa motif dari tindakan kejinya adalah rasa cemburu dan kemarahan mendalam terhadap istri sah dari pacarnya, Buseini. Ia merasa tidak bisa menerima kenyataan bahwa Buseini memilih untuk bersama dengan Maimunah, dan tindakannya merupakan bentuk balas dendam terhadap orang yang dianggapnya menghalangi cintanya. Meskipun Fitria menyadari betapa memalukannya dan salahnya perbuatannya, ia tetap mempertahankan bahwa tindakan tersebut merupakan hasil dari kemarahan yang tak tertahan. Dengan semua bukti dan pengakuan tersebut, Fitria kini menghadapi ancaman hukuman yang sangat serius. Di hadapan hukum, dia terancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun, tergantung pada putusan pengadilan dan pertimbangan dari pihak berwenang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga Maimunah, tetapi juga menggarisbawahi dampak destruktif dari kemarahan dan cemburu yang tidak terkendali. Selanjutnya, proses hukum akan menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Fitria, memastikan bahwa keadilan ditegakkan atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya.